Ketika dua perbedaan ini bertemu, tentu akan ada gesekan. Yang muncul bisa saja bukan saling memahami, tapi saling menyalahkan. Padahal bukan karena salah satu itu lebih baik, tapi mereka hanya belajar dengan cara yang berbeda. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Bunda Nagara, founder dari Sekolah Keluarga Indonesia. Pernah nggak sih kamu sadar banyak pasangan yang menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk menyiapkan pesta yang hanya satu hari? Memilih gedung, mencoba baju, mencari catering, mengurus dekorasi, memilih fotografer, bahkan memilih warna serbet di meja tamu. Tapi, berapa banyak sih orang-orang yang menyiapkan waktu untuk menjadi suami atau istri? Ironisnya, kita tuh sering banget siap untuk menghadapi pesta satu hari daripada menyiapkan kehidupan puluhan tahun setelahnya. Menikah itu kan bukan sekedar status. Setelah akad selesai, tidak ada tombol yang membuat suami tiba-tiba menjadi orang yang bijaksana. Atau membuat istri tiba-tiba menjadi istri yang soliha. Pernikahan itu kan bukan sekedar perubahan status, tapi pernikahan adalah proses belajar. Belajar hidup dengan seseorang yang dulu mungkin dibesarkan dengan cara yang berbeda. Belajar memahami cara berpikirnya yang berbeda dari kita. Belajar menghadapi kebiasaan atau kejadian yang mungkin belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dan percaya nggak sih, hal-hal kecil itu seringkali jadi konflik setelah pernikahan. Cara mengatur uang, cara berkomunikasi, cara menunjukkan kasih sayang, cara meminta maaf, bahkan cara meletakkan handuk setelah mandi aja bisa jadi awal dari pertengkaran yang hebat. Di episode pintas sebelumnya, aku udah menjelaskan bahwa dalam psikologi keluarga ada teori family system yang dikembangkan oleh Murray Bowen. Teori ini menjelaskan bahwa ketika dua orang menikah, yang bertemu bukan hanya dua individu. Yang ikut bertemu adalah dua sistem keluarga, dua pola komunikasi, dua kebiasaan, dua nilai, dua cara menyelesaikan masalah. Mungkin di rumahmu dulu kalau ada masalah tuh langsung diselesaikan saat itu juga. Tapi belum tentu hal itu dilakukan di keluarga pasanganmu. Ketika dua perbedaan ini bertemu, tentu akan ada gesekan. Yang muncul bisa saja bukan saling memahami, tapi saling menyalahkan. Padahal bukan karena salah satu itu lebih baik, tapi mereka hanya belajar dengan cara yang berbeda. Banyak orang tuh bilang, udahlah yang penting kan saling cinta. Oke, aku setuju. Tapi cinta tuh hanya sekedar fondasi. Dan untuk membangun sebuah rumah, tentu nggak cukup hanya fondasi saja. Rumah juga membutuhkan dinding, membutuhkan atap, tiang penyangga. Begitu juga dengan rumah tangga. Selain cinta, dalam pernikahan kita juga butuh komunikasi. Kemampuan mendengarkan, kemampuan merendahkan hati saat perlu untuk meminta maaf, kesediaan untuk menerima masukan, dan kemauan untuk terus bertumbuh. Karena orang yang kamu nikahi hari ini belum tentu sama dengan perilakunya 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Karena setiap fase kehidupan itu membawa tantangan tersendiri. Saat belum punya anak, tantangannya berbeda. Saat memiliki anak, ya beda lagi. Ketika anak mulai remaja, kembali berubah. Karena itu, pasangan yang bertahan bukan pasangan yang tidak berubah, melainkan pasangan yang mau belajar dan menyesuaikan diri. Kalau hari ini teman-teman semua sedang menyiapkan pernikahan, please jangan hanya fokus pada pesta sehari. Sibuk mencari gedung lah, sibuk mencari inilah, itulah. Cari juga ilmu yang akan membantumu membangun rumah tangga. Dan kalau hari ini teman-teman yang dengerin sudah menikah, jangan malu untuk belajar lagi dan lagi. Karena nggak ada sekolah yang mengajarkan kita menjadi pasangan yang baik. Semua itu dipelajari langsung saat setelah akad. Jadi, jangan takut kalau hari ini kamu belum sempurna. Karena menikah bukan tentang menjadi pasangan yang hebat. Menikah adalah tentang dua orang yang setiap hari mau belajar, memperbaiki diri, dan tumbuh bersama-sama. Kalau teman-teman hari ini, siapapun yang sudah menikah,
yang belum menikah, yang bahkan sudah pernah menikah dan merasa perlu memperbaiki diri, mulai dari bagaimana menjadi pribadi yang jauh lebih baik, bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi menantu atau ipar yang baik, serta bagaimana sih mempunyai visi dan misi keluarga. Yuk sama-sama gabung di Bootcamp Sekolah Keluarga Indonesia. Kita akan belajar selama 3 bulan full dengan 12 kali pertemuan via Zoom dan pendampingan di grup WhatsApp selama 3 bulan. Semoga apa yang Sekolah Keluarga hadirkan ini bisa membangun keluarga-keluarga Indonesia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena untuk membangun bangsa, dimulai dari membangun keluarga. Dan ketika kita ingin membangun keluarga yang baik, tentu dimulai dari diri sendiri. Saya Bunda Nagara, sampai jumpa di Pintas selanjutnya. Salam hangat dari Sekolah Keluarga Indonesia. Dadah!